Oke, halo. Oke, kembali lagi di praktikum kesayangan kalian ya. Oke, perkenalkan nama saya Michael Arnawili. Oke, di sini saya akan membahas untuk modul 3. Nah, sebelumnya kita di modul 2 juga di seminar kemarin sudah mempelajari banyak ya tentang model, dan juga banyak lagi kemarin juga tentang interface. Lalu untuk entity-nya juga sudah ada abstrak. Nah, sekarang di modul 3 kita akan membahas tentang controller. Nah, apa itu controller? Ya, singkatnya dia sebagai prosesnya lah ya, prosesnya. Jadi view, jadi ketika program dijalankan, view dia akan mengirimkan perintah ke controller. Lalu controller akan view dia akan memberikan input ke controller, lalu dari controller dia akan memberikan perintah ke model. Nah, nanti dilempar lagi ke view lagi, ke controller lagi, lalu dilempar lagi ke view. Jadi gitu. Yang sebelumnya kita kan dari main kita lempar ke model, ke entity, lalu balik lagi ke model, lalu ke view hasilnya atau input outputnya. Nah, sekarang harus melalui controller. Oke, mulai dari mana? Oke, nah ini ya, pertama kita buat dulu package nya ya. New package, biasakan untuk memberi huruf besar ya, atau kapital depannya. Oke, mana dulu nih? Oke, kita buat admin dulu ya. Oh, di sini juga ada namanya all object model. Oke, ini dulu mungkin Java class object model. Oke, apa ini mas? Nah, kita buat dulu struktur filenya ya. Ada abstract sebagai sifat statik ya dia. Nah, ini dia. Cepat. Oh, belum saya import. Di atasnya package model bintang. Nggak bisa ya? Oh, satu-satu. Oh, di bawahnya package, sorry. Oke, ini hilang. Oke, ini kita ganti bintang. Nah, oke. Nah, ini fungsinya apa? Nah, itu ya. Oke, contohnya nanti gini aja. Kita buat dua class dulu di sini. Kita buatkan contoh ya. Contoh 1 juga terus lagi contoh 2. Nah, kok package, sorry. Kenapa dibuat all object model? Sesuai namanya ya, all object model. Jadi semua object model dijadikan satu di satu class controller di sini. Nah, di sini. Nah, kenapa kok dibuat begitu? Ini kasusnya seperti ini. Misal nih di contoh 1 kita mau mengambil kita mau menginsert data aja ya. Kita buat model baru di sini. Contoh ya. Untuk contoh saja ya, model contoh 1 di sini ya. Atributnya string nama. Biasakan private. Oke, langsung aja lah, nggak usah kayak entity. Private string nama. Oke, terus lalu kita buat konstruktornya pakai cara cepat, yaitu alt insert. Nah, belum centang.
Ini ya, satu model nih ya. Oke, kita akan menambahkan data di sini. Tambahkan data di sini. Kita buat dulu di sini untuk view-nya. View-nya diambil dari mana? Oh ya, nggak usah. View-nya kita ambil dari ya, buatkan di sini sih. Public void view gitu ya. View. Terus isinya cuman for manual aja, ini sama dengan gak usah for sih, langsung aja. Nah, dari nama. Oke. Kayak ini anggap aja ini kita ngambil dari entity ya, cuma tak taruh di model gitu aja biar cepet. Nah, di sini nih kita mau insert datanya di sini. Kita insert data di sini, kita panggil dulu objeknya, buat dulu import model, kita spasi, lalu kalau yang bintang itu untuk mengambil semuanya, kalau yang sini ya cuman salah satu file aja. Kalau kita buat dulu objeknya bagaimana dengan objek? Oh ya, model contoh tes sama dengan new. Contoh string nama. Nah ya, kita inputkannya di sini. Oh sorry. Buatannya kalau di sini. Oh, bentar. Inputannya jangan di sini inputannya. Kasih aja setter di sini. Ini buatkan dulu. Nggak usah ada inputan, konstruktor saja, lalu buat setter. Nah nih, hanya buat contoh aja ya, udah dari kecilan. Oke, balik lagi di sini, nggak usah nol di sini. Nah, oke. Kenapa dibuatkan all object model? Nah gini, kalau misalnya kita memberi menginput data di contoh 1.java di objek yang sini, ini objek 1 ya, objek 1. Nah, kalau kita mengambil datanya di objek kedua itu maka dia nggak akan tampil, karena dia harus membuat new objek kan. Nah, kita lihat kan ya, kita buat new objek. Objek 1 dot objek kan, jangan objek. Oke dot navigation udah benar loh, ada setter nih. Udah gak mau keluar. Contoh kok lali jalan kamu, cek aku. Daftar model. Oh, belum tak taruh void bro, sorry. Buat aja ini public void insert. Nah, kita nerima. Nah, nanti seperti ini, controller nanti dia akan menerima parameter dari input. Nah, ini sekalian menjelaskan yang itu juga ya. Yang pertama saya akan menjelaskan kenapa dibuatkan objek model. Yang kedua, apa itu fungsi controller. Nah, seperti ini. Yang tadi saya bilang kan, controller dia menerima input dari view. Nah, ini inputannya kita buat parameter di sini. String, nama, gitu kan ya. Lalu kita buat objeknya di sini nih. Gimana tadi buat objek? Namanya model contoh 1 dengan new. Nah, baru bisa set. Nah, bisa kasih nama. Nah, kan dia kan inputnya kan di sini. Lalu di sini kita panggil juga public view. Nah, jadi gini, dari view dia memberikan inputan ke sini nantinya ya. Dari view dia akan memberikan inputan ke sini, ke controller sini, contoh 1 ini. Lalu nanti dia memberikan perintah ke model. Nah, ini. Nah, nanti dari model nanti dia meminta data dari entity, itu alur yang benar dari PPO.
implementasi objek. V-nya kita panggil biasa aja, ini buat atribut aja. Oke, benar. Contoh 1.view. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kita inputkan di main. Mana main? Oke, main di sini. Aduh. Ini slab. Ini hapus saya lah. Komen dulu. Oke, error. Oke, coba dulu. Oh, sorry. Tes gitu. Oke, keluar tes ya. Bisa. Nah, sekarang kita mau panggil controllernya. Nah, yang sebelumnya kita langsung manggil ke model ini kan. Nah, kita ganti manggil ke controllernya. Di mana ya? Buat sini aja baru ya. Private. Belum tak import. So, di sini. Import controller .bit all. Di sini private contoh 1. Oh, buat objek, sorry. Oh, bener sih, contoh 1. Lalu namanya apa ya? Apa ya? Objek 1 gitu ya, objek 1 sama dengan new. Nah, ini aja. Lalu kita buatkan juga objek yang kedua di sini. Nah, kita buat sama juga di sini ya. Kita copy ini. Jadi ini satu model dipakai dua controller yang berbeda. Tuh. Kasusnya seperti itu. Jadi satu model ini akan dipakai dua controller. Nanti juga ada kasusnya nanti di praktikum juga nanti ada di sini nanti. Nah, yang sini kasih buat contoh 2. Nah, oke. Nanti kita akan nyoba seperti ini. Kita insertnya datanya di contoh 1, tapi nanti kita ngambil view-nya di contoh 2. Nah, gitu. Kita buat dulu kedua objek dari contoh tadi, dari controller tadi. Contoh 2, objek 2, new, sorry, contoh 2. Oke. Di mana ya? Kawan. Ini. Nah. Oke, kita akan insert sini objek. Objek 1 dot. Nah, kita pengen ngambil insert. Nah, ini dia objek 1. Di sini kita mau ambil yang insert, gitu kan ya. Nah, karena kita buat statis saja datanya. Namanya apa ya? Nih, nama, sorry, inputan. Error. Non static variable. Object insert. Object insert. Wait. Insert. String nama. Benar. Oh, response static. Sorry, man. Oke. Inputan contoh gini underscore contoh 1. Nah, ini kita inputnya dari objek 1. Lalu coba kita view dulu ya dari objek 1 dulu. Objek 1 dot view. Oke. Ini ya, oke. Kan? Nah, di sini keluarkan ya. Contoh 1. Nah, coba kalau kita misalnya kita pengen kita mau dia nampilnya tuh di jari class yang sini. Jadi dari satu model dipakai dua class, satu model dipakai dua controller. Nah, gimana kalau gitu? Coba kita ambil datanya dari yang objek 2. Loh, di sini dia nggak muncul 0. Ya karena emang kenapa kok 0? Ya karena dia membuat dua objek new di sini. New di sini dan new lagi di sini. Nah, untuk mengatasinya cuma ada satu aja di sini. Nah, di sini. Jadi software praktik model ini bisa dipakai di contoh 1 sama contoh 2. Lalu aslab model ini bisa dipakai. Nah, Pak, sekarang kita masukkan di sini ya. Public static
model contoh tuh, model contoh satu ya, ini apa, ini model. Nah oke, lalu di sini kita tinggal ngambil yang sebelumnya kita ini langsung ke modelnya, kita pakai itu kayak objek, nggak perlu lagi buat gini, langsung aja di sini al, A nya besar, al objek model dot, tampil yang contoh satu di sini kan ya, dot set nama. Nah, itu kan ini view nya salah hapus. Nah lalu view nya di contoh 2 kita hapus semua, insertnya nggak perlu ya, ini buat di view aja sebenarnya. Nah al objek model dot contoh satu dot apa nih, dot view. Nah kita hapus. Nah sekarang tadi kebanyakan dulu. Nah di sini keluarkan ya, walaupun dia di dua kelas yang berbeda tapi dia datanya bisa ditampilkan gitu. Nah makanya dibuatkan namanya al object model. Nah untuk controller seperti juga sama, jadi dia dari view nanti dia mengirim data nih kan, ini kan mengirim data kan, atau menginputkan data kan, inputan contoh satu nih, input lalu tak kirim ke controller yang bernama objek satu. Nah ini ngambil dari mana, dari contoh satu, dari mana, dari controller yang namanya contoh satu di sini. Nah di sini dia memberikan perintah ke al object model yang memiliki objek bernama contoh satu dengan, nah contoh satu ini kan berada di model nih. Nah model sini dengan apa ya, dengan metode yang namanya set nama di sini. Mana nah set nama gitu. Nah dari sini dia ngambil, seharusnya nanti ini ada entity. Nah karena biar cepet aja karena aku tak buat di sini tuh. Jadi gitu urutannya, dari view berikan inputan ke controller, lalu dia memberikan perintah ke model, dari model mengambil data dari entity, nah atau mengolah data di entity, dikembalikan lagi ke model, dilempar lagi ke controller, ditampilkan lagi di view. Itu nanti urutannya. Oke, aku semua paham ya. Terus lalu error amat bos. Oke, ini errornya apa nih? Oke, semua kita balikan dulu. Kita balikin, hapus komennya. Apanya? Nah, bareng lagi. Oke, sudah bisa. Close, tanya ini close. Oke, sekarang sudah tahu namanya objek model. Nah, di sini kita akan mulai dari mana dulu ya? Nah ini aja nih, data aslab. Nah sebelumnya kan kita kan di sini kan. Nah kita buat aja di sini sesuai dengan modul. Kita buat class baru yang namanya admin controller. Di sini aslab sebagai admin di sini ya. Admin controller. Oke. Nah ini controller. Nah. Next login. Input nanti buat data login aslabnya, data array-nya ya, array aslabnya. Lalu kita buat konstruktor. Nah, yang sebelumnya kita di sini nih, ini di sini nih. Nah di sini pindah aja di situ, copy aja nih. Kita beri nama apa nih? Data aslab. Oke, data aslab. Public ya, public void data aslab. Paste di sini. Oke. Nah, sebenarnya kita ke model ini, nih kita tambah aja di sini. Al spasi objek model dot. Nah, itu doang. Udah.
Jadi dia ngambil objek model lalu dikirim ke mana nih, ke model, berikan perintah ke model lalu dikirim ke entity. Tuh. Lalu kenapa Mas di sini Mas, ya apa namanya, kenapa kok ininya nggak di view aja gitu ya? Karena ini kan karena bersifat datanya karena datanya bersifat statis, jadi mending ditaruh aja di controller. Kecuali nanti kalau aslabnya dia datanya apa namanya, inputan gitu ya atau dinamis, nah ini nggak kasih aja parameter di sini. Nah cara sekarang yang di sini kita hapus ya, hapus. Ini kan ada program menu di sini ya. Kita coba, kita panggil, apa ini error nih, bos. Nah sekarang kita panggil salah satu controller di sini. Sudah diimport. Kita buat taruh mana ya? Taruh sini aja. Di modul taruh mana? Oh di modul dihapus ya ini nanti. Oke. Private static apa ya? Admin controller, admin. Terus kasih nama admin, bukan kayak modul ya, admin. Oh ya, dengan new admin controller private static. Oke. Lalu karena dia inputannya, nah di sini kan inputannya kan ya, nah kita panggil dulu ini metodenya admin dot sama kayak modul kan. Nah ini admin dot aslab, cetar spasi, nah, langsung kelar. Oke. Nyobanya di sini, nah, ini gini aja, nyobanya gini aja. Kita buat view di sini, viewnya itu ada di aslab model view ya. Ya benar. Di sini kita buat view public void view. Nah, apa buat ngetes bisa nggak gitu, datanya kepanggil nggak. Al object model dot aslab model dot view. Oke. Saya minta close. Nah, di sini panggil aja admin dot view. Nah gitu. Apakah berhasil? Oke, ini berhasil ya, datanya keluar semua langsung. Terus nah sini untuk data aslabnya sudah masuk. Nah sama data aslab, nah ini dibuat taruh atas, paling atas sendiri. Jadi ketika ini maksudnya ini objek yang kita panggil pertama ini data aslab ini kita taruh di atasnya do ini. Jadi setiap kali kita run program kita, dia akan di load pertama kali itu. Jadi dia mengeload data aslabnya dulu karena ini bersifat statis, jadi biar data aslabnya tuh terkirim dulu di entity dan modelnya. Lalu sudah di sini sama kan kayak di sini, kita perlu login kan di sini kan, login aslab. Nah, buat nih di sini nih login aslab, sama kayak modul. Nah ini gini, yang sebelumnya kita di sini buatnya kan ya, nah, login aslab, ya login admin ini. Kita bener inputannya nih, tapi kita ini langsung ke mana nih? Langsung ke model. Nah ini loh, kita langsung ke model. Nah seharusnya ini nggak boleh gitu. Kita harus melewati yang namanya controller dulu. Nah, saya lupa gimana modelnya. Oh ya, kita juga belajar try catch ya nanti ya, exception handling. Oke, nanti juga tak jelasin. Jadi nanti ininya biarin aja dulu, inputannya ada benar. Lalu untuk cek aslabnya kita ganti dengan try catch di sini. Copy aja cepet. Sudah malam. That is verified. Oke. Jebret error. Oke, karena di sini sorry nggak gitu ya caranya ya. Oke, kita kan butuh login kan di sini ya. Ini kita butuh login. Buatkan dulu di sini. Ini error apa ini? Save. Nah, begini caranya, oke, biar kalian ngerti juga, tadi gak kompas tuh aku. Oke. Buat di sini public void login, besar apa kecil? Kecil. Login yang isinya
npm sama password, di string npm, string password. Lalu gini. Nah, lalu di login itu, sorry. Di sini kita juga ada yang namanya controller interface ya di sini ya. Nah, kita kan di model kan juga tahu apa fungsinya interface ya. Jadi dia sebagai kerangka untuk yang lainnya, sebagai implement supaya dia diimplement untuk kelas lainnya. Karena ini namanya controller interface, jadi kita buat dulu di sini Java class interface controller interface. Oke. Isinya copy aja. Nah, jadi setiap class yang memberi nama dia sebagai yang berfungsi sebagai controller, dia harus menerapkan yang namanya controller interface gitu. Nah, seperti itu. Oke, sini paste ya. Nah, ini class ganti interface. Oke, error date spasi date symbol date, import dulu sini. Boom. Oke, kelar. Lalu di sini, nah ini admin juga sebagai controller, jadi kita implement. Caranya gimana? Nah, ya sama kayak yang kemarin ya, tinggal implement aja, copy aja lah. Oke. Shit, apa nih? Oh, udah bener. Belum. Tulis aja lah. Kenapa error? Karena dia belum di override. Nah, implement all methods tuh. Nah, oke. Ini kan udah ada login kan. Apa ini? Throw new unsupported exception. Ini nggak usah ini. Oke, yang ini kita ganti dulu. Karena dia kan otomatis kan ya. Ganti dulu. Oke, ini videonya pasti agak lama. Karena juga jelasin satu-satu loh ya, biar kalian jelas juga. Nah, tadi kan kita sudah nyiapin indeks login nih. Nah, ini kita tampung di situ nih, sesuai namanya ya, indeks login. Jadi kita tampung di situ reloginnya. Copy aja lah. Nah, ini gimana maksudnya nih? Nah, jelasin dari main. Nanti di sini kita akan kirim data ke sini, menginputkan. Nah, di sini kita akan udah nampung ini npm sama password, dikirim lagi nih ke model. Tuh, yang sebelumnya tadi kan langsung nih ke model nih. Nah, juga sama nanti ID-nya kan juga di sini nih, cek aslab. Jadi ini udah nggak diperlukan lagi nanti ini ya, dibuat aja dari di situ. Oke, setelah itu ini cuma insert gini aja, nggak ada isinya. Di sini, oke, ini nggak ada isinya. Oke, mainkan modul. Oke, login nih. Setelah login kita buat dulu di sini main. Nah, ini login. Nah, sebelum kita cek aslab gini kan ya, kita buat dia jadi seperti ini. Nah, kita kasih dia try catch. Ini fungsinya apa nih? Nah, ini fungsinya dia itu untuk menangkap error ya. Jadi kalau dia error, dia nanti nggak berhenti programnya. Oke, kita buat nggak pakai try catch saja, nggak pakai try catch, nggak pakai exception handling. Kita apa ini? Dari mana ya? Login langsung. Oke, ini aja. Nah, sama kayak ini kan. Login, ketikkan view. Nah, ini kita kali jadi gini. Harus semua. Admin login, dia ngambil dari npm password, lalu greenland selamat datang. Nah, ini admin aset entity, admin
min aslab entity. Nah, dia mengambil aslab entity, di sini tidak ada aslab entity. Oke, kita buat nih aslab entity nih. Mana? Nah, ini fungsinya apa nih? Ini namanya return value. Jadi dimana metodenya mengeluarkan nilai main yang dipanggil. Jadi kita mengeluarkan semua nilai, kita mengeluarkan nilai dari aslab entity dengan indeks login yang kita dapat gitu. Red nggak error, save dulu. Oh masih ada nggak error, aslab entity get lab. Ini cek daftar plug model, data masih kosong. Nah ini kita skip dulu aja yang ini. Kita mau coba dulu untuk loginnya. Nah, oke, yang di sini kita komen juga. Oke, sekarang kita run. Sebentar. Satu-satu. Oke. Login aslab satu-satu. Oh, sini error. Main Java index output index 7 size 7. Keluar. Datang. Get, nah ini ada get laboratorium nih. Oh ya bener nih, bener sih. Oke, kita cari errornya. Kenapa ini error nih? Centered main Java lang 7 size 7. Aslab model 45. Get index di sini sama 44 di sini sesuai dengan indeks login. Wait sebentar, indeks loginnya kan di sini. Oh oke, bentar kita tutup dulu, save, yang kita tutup dulu. Bukan ya, bukan. Bentar. Benar nih, dapat seperti ini nih. Oh, cek data ya, belum cek data di sini ya. Dengan indeks login, login. Oh, benar cek data. Nah, ini cek data nih. Pasti login kita show juga. Oke, kita lihat berapa ID-nya dia. ID-nya apa namanya? Array-nya. Array ke-7. Bisa array ke-7. Nah, data pertama batalan. Oh, 01 ya. Ampun, salah, sorry. Salahku. Oke. Salah inputan ternyata. Oke, kita run lagi. Sini, jenis lab 01. Nah bener nih. Nah tadi kan kita buat error lagi tadi ya. Jenis lab 1. Nah ini kan error ini kan ya. Nah kita kasih aja exception handling. Nah sorry ya ampun, ngele. Nah seperti ini nih. Ini aja gets taruh di sini. Sampai sini ya, sampai sini. Oke, yang ini kita komen dulu karena belum bahas daftar perak di sini. Nah, kita save, coba kita run. Jadi try, dia akan mencoba login. Berhasil login enggak? Kalau dia nggak login, dia akan mengambil errornya, lalu akan menampilkan outputan FM atau tanda salah. Coba nih, login. Salah. Jenis lab PM. Nah nih, PM. Oh, ada 7 nih. Di sini nih, 7.
Oke, kan lagi login Aslab 1. Nah, kita buat salah ya loh, sampai maksud Anda salah. Jadi program kalian itu nggak berhenti gitu, kalian kasih aja. Nah, itu fungsinya dari exception handling ya gitu. Nanti di modul 4 atau di modul GUI lebih dijelaskan lagi nanti sama masalah. Oke. Lalu nah kalau misalnya login berhasil, login Aslab 01 01. Nah nih berhasil nih, mau datang gitu. Coba login lagi tuh, data lainnya 02 02. Oke, jalan. Oke. Nah nih sampai nih. Nah setelah login kita ngapain? Nah, ini kita akan buat daftar perak. Nah di sini kan daftar perak model, ini kita uncomment, ada view daftar perak. Ini view daftar perak ini dia ngambil dari bawah sini ya. View daftar perak. Oke. Ada adminnya nih, sudah di map. Oh iya, penting bentar TV. Oke. Nah kita buat dulu list daftar praktikum. Di admin kita buat sini bawah yang mana nih ya, yang ini nih. Kata di view sudah, yang ini di skip. If list pendaftar praktikum. Oh belum ya. Di sini setelah login Aslab berhasil, baru kita ke seharusnya ke dulu. Nah ini kita skip dulu nih, sorry, ke praktikan dulu nih. Nah data praktikan kan harus ada nih data. Jadi sekarang tak jelasin juga ya cara ngerjain project gitu ya, cara ngerjain program urutannya yang enak gitu. Setelah login berhasil nih, nah ini nanti dulu kita butuh praktikan di sini. Sesuai dengan namanya, praktikan controller. Oke, buka di sini import. Nah nih, kenapa dia mengimport 2 ya? Kan namanya praktikan nih, berarti dia kan butuh data, butuh model dari praktikan. Oh ini entity sih, sorry. Ya ini untuk membuat objeknya sih nanti ya. Nah di sini nih buat objeknya nanti ini, buat inputan barunya nih. Oke, daftar bagian titik. Oke. Setelah buat itu, kita buat dulu dia sama integer index origin. Hurufnya sama benar dengan 0. Kita buat ini. Lalu nah pasti insert data dulu kan ya. Nah ini insert data. Nah ini dia insert di sini. Nah kenapa tadi di admin insertnya kita buat kosong? Ini nih kosong karena kita buat statis nih datanya nih, jadi kita kosongin aja. Kalau misalnya kita mau buat dia nanti dinamis, ya tinggal isi taruh aja di sini nanti gitu. Di sini ya kita buat insert di sini. Oh dia belum implement, sebentar. Implements dari enggak tulisannya. Implements dari buat aja nih. Oke, ini kita hapus untuk loginnya. Oh loginnya skip dulu loginnya. Nah sini kita akan buat daftar di sini ya, tinggal panggil aja nih. Nah ketik aja lah al object model dot, karena kita pengen ke praktikan ya, di sini kita ke praktikan dot. Nah ini yang insert data. Nah di sini new
praktikan entity. Nah ini fungsinya di sini nih, port. Oh oke, otomatis. Nah jadi npm password. Nah ini dapatnya dari mana? Dari view gitu. Oke, sekarang di view di mana? Menu kedua nih, daftar praktikan 22 register. Oke, kita samain dulu dengan yang modul seperti apa. Berapa menit? Oh, dapat 40 menit. Namanya register praktikan sini ya. Error, kita cari register praktikan. Nah, kalian tinggal ganti aja nih. Yang sebelumnya kita ke model langsung nih, ganti aja nih. Terus admin. Udah gitu doang. Bentar belum. Nah ini nih, yang new-nya ini kita hapus. Sorry, jangan dihapus semua ya. Ini kita tinggal ngisi nama npm aja. Nah sudah selesai. Belum, kenapa nih? Method insert cannot string. Tar. Oh bukan admin, sorry ya ampun, praktikan insert kan, praktikan insert npm update tanggal lahir. Oh gak urut. Oke koma. Aduh gak urut ya. pn password nama telepon, tanggal lahir nama. Dari mana nama ini? pm password nama telepon, tanggal lahir. Kok ada nama? Sebentar. Lahir ya, di interface juga sama lahir. Oh bukan itu, boolean is verified. Sorry kalau copy ya. Maksudnya oh enggak loh, ini nanti sih. Insert npm password nama tanggal lahir. Set, ada nama di sini nih. Oh modelnya ini model nih. Dokumen entity. Terus jadikan entity. Benar loh. Password nama, nomor telepon, tanggal lahir. Oh ya ampun, balik semua dong. Oke, kita samain aja ya nama di situ ya. Oh namanya terakhir di sini. Mas. Dot. Set. New. Kelas. Nah ini nih kelas ya, kelas. Kenapa di modul 3 kelasnya ntar mana kelasnya ya? Kelas. Oh untuk modul 3 nggak pakai kelas ya. Nggak pakai kelas, makanya kok bingung aku. 3 nggak pakai kelas di sini. Pakai dong. Si.
praktikan entity sudah benar. Ini sebentar, ini kelas dari mana ada kelas ya? Aduh, tiga ada kelas, nggak ada kelas tiga. Praktikan. Tiga nggak ada kelas. Oh, oke, tambahin aja ada kelas di sini ya. Salah buka, sorry. Oke, udah bener ini. Kita balikin lagi kayak tadi urutannya. Nah, ini dipraktikan. Seperti ini npm. Oh, inputan kelasnya nggak di sini dong. Seharusnya pas dia milih geser praktikum. Nah, di praktikum ada kelas harusnya. Sini kan satu tahu ada kelas. Nah, di asal GP ada kelas nih. Oke. Itu ya, pokoknya pakai kelas, jadi tambah aja di sini. Kita balikin dulu. Kasih di sini karena nama kasih di mana ya? Kita beri kelas di sini. Beri kelas gitu ya. Yes. Kita override lagi di sini. Nah, kita hapus. Oke, gitu caranya. Karena mungkin di modul 2 ada kelasnya ya. Di modul 3 kelasnya nggak kepake soalnya seharusnya. Oke, nggak apa. Tinggal nambah atribut doang. Kayaknya kok bingung aku. Oke, balik lagi. Objek model dot accept praktikan dot insert, lalu panggil entity new entity spread. Oke, gitu doang. Ini error pastinya nih. Nah, ini harus ada namanya string kelas. Kenapa sih error nih? Oh, gak out nih, tanggal kelas gitu ya urutannya. Sedangkan di sini bener loh tanggal lahir kelas.
belum tak buat private static. Buat dulu objeknya ya, kan praktikan new. Oke, setelah teknis ya di modul 3 karena field classnya nggak kepake soalnya seharusnya emang, tapi di modul 2 dipakai nggak apa-apa. Oke, tinggal nambahin aja. Oke, setelah kita buat ya register praktikan, ini apa masih error nih? Nah, oke, ini sudah nih kita nih register praktikan nih. Nah, setelah kita register, kita cek nih datanya nih. Buat di mana ya? Buat di sini aja nih. Buat di sini. Kita panggil di sini aja. Jadi pas dia register, dia sekalian view juga. Itu caranya. Kita buat view. Praktikan view mana? Oh, dia ada view di sini. Oke, kita ambil satu aja buat view. Oh, tinggal manggil aja sih seharusnya. Manggil dari model. Oke. Public void view. Ini aja langsung kita panggil model. Dot praktikan model dot view. Nah, kita tes nih. Berhasil nggak kita register nih? Tuh, jadi setiap kalian ngejalan kita dites dulu, lakukan trace gitu. Udah berhasil baru lanjut ke step selanjutnya. Praktikan dot view. Oke, run. Daftar praktikan 05, nama tes, passwordnya 05 coba aja, 01, tahun berapa ya, 96 aja, kelasnya ini Q1 gitu ya. Nah, ini berhasil nih 05 tes 05 01. Oke, setelah kita berhasil untuk daftar praktikan, nah di sini kita balik lagi ke menu, ada namanya login praktikan gitu. Kita hapus ini view-nya, login praktikan ya, login praktikan. Login. Nah, di sini namanya bukan login seharusnya ya. Oke, setelah kita masukkan nama npm dan password. Nah, ini kan sebelumnya kita kan langsung ke praktikan model nih. Nah, ini kita ganti nih yang di sini nih. Oke, yang di sini kita skip dulu. Kita komen. Kita mulai membuat yang dipraktikan sini. Kita buat untuk login. Nah, ini sudah ada kan ini login ya. Panggil aja al cek. Yang sebelumnya kita langsung manggil ke model nih. Cek data ini langsung kita pindah di controller gitu. Model praktikan model cek data ya. Nah, gitu. Error. Oke. Nah, ini login. Nah, sekarang tinggal kita tes ya. Di sini belum. Sini kita ganti nih. Nah, gitu. Spasi praktikan dot login. Nah, lalu ini kita uncomment buat ngetes selamat datang. Itu ya. Praktikan model, praktikan release, cek praktikan. Ya, ini sebelumnya kita yang ada juga salah. Oh, ini
ya bener. Nah ini juga diganti nih, karena kita mau view, kita ambil dulu ini semua objek dari praktikan. Ini nih. Bener gak ya? Oh ya bener. Sorry. Get praktikan, get data. Nah dia. Di sini get data, objek model, praktikan model, indeks login. Di sini hapus saja nih. Yang sebelumnya ini kita langsung ke entity-nya, kita hapus saja. Sorry, hapus semua. Hapus saja, tinggal hapus seperti ini. Nah, sisa get namanya praktikan dot get data. Udah selesai, gitu doang. Ini lebih simpel ya, di inputannya kita buat lebih simpel, di controllernya yang kita buat. Nah, jadi kan gini, waktu dia selesai dia daftar praktikum kan dia kan login. Nah pas dia login, mana login? Nah login, oh ini yang kurang nih. Setelah dia login, dia seharusnya ini setelah dia login, dia akan mengambil data atau indeksnya ya, array-nya. Nah, setelah diambil yang sebelumnya kita simpan di sini nih, semuanya disimpan di sini, kita ganti disimpan di sini. Tuh, login sama dengan. Nah, tuh. Oke, sekarang kita coba. Ini skip dulu tadi kan ya, pastikan sudah register, sudah, tinggal login nih. Oke, run. Daftar dulu 2 1 1 1 1 05 20 16 20 kelas P. Login nih, login praktikan. PM nya 1. Oh ini berhasil nih, selamat datang 1. Nah berhasil ya berarti ya. Nah karena login Aslab sudah berhasil, login praktikan sudah berhasil, nah, waktunya kita untuk ke sini, ke mana namanya, ke daftar prak. Di sini daftar prak. Oke, nah ini untuk daftar prak akan saya lanjutkan di besok hari ya, karena ini sudah malam. Oke, saya skip dulu. Oke. Oke, kembali lagi. Oke, kemarin sudah sampai mana ya dia? Sudah sampai login di sini ya. Sudah sampai login praktikan. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke daftar praktikum. Nah, pertama di sini nih. Nah, ini kan cek praktikum ya. Ini kan langsung ke daftar prak model cek data. Nah, ini kita lewatkan dulu ke controller. Nah, karena ini ada hubungan dengan praktikan, di sini kita buat baru. Oke, sama kayak yang di modul cek daftar prak ini. Oke, cek daftar prak, terus dia ngambil all objek, terus dia ngambil modelnya, terus dikeluarkan. MPM 0. Kenapa 0? Karena daftar prak mana? Daftar prak entity. Nah ini kendor karena mana ya? Oh ya, controllernya di sini kan dia pakai interface nih. Nah, sedangkan dia model. Nah, di sini kan dengan pakai interface kan ya. Cek data, npm, password, sedangkan kita di model interface kan dia ada npm sama password. Nah, sedangkan di model kita nggak pakai password. Tapi karena untuk memenuhi overriding, jadi kita harus menerapkan semuanya. Nggak bisa nih kita hapus nih. Contoh ya dihapus, dia pasti error di sini. Nah kan nih error nih error nih ya, karena dia nggak memenuhi syarat nih loh, kan dengan implement model interface, jadi
ada yang di sini harus dipakai semua, ada string npm sama string password ya harus dipakai semua gitu. Nah karena di sini kita nggak butuh passwordnya nih, terus di controllernya tadi mana, nah kayak kita nggak butuh passwordnya, kita buat 0. Ini dihapus nggak bisa karena parameternya kan ada 2. Nah nggak bisa, lalu kita buat 0. Oke, seperti itu. Nah terus ini kita close. Lanjut. Di mainnya mana nih, di main. Nah nih yang sebelumnya kayak gini ya, kita pindah di sini bukan daftar prak model, kita ganti praktikan. Sebenarnya sih cukup ganti-ganti aja sih, sebenarnya sih cukup ganti-ganti aja ya, praktikan dot sebenarnya yang cek data jadinya di sini daftar prak model mana, controllernya mana sini. Oke, cek daftar prak. Oke, kita ganti, kita nggak butuh password, kita hapus passwordnya. Nah udah selesai. Sekarang lagi di sini nih, if cek praktikum nih, cek praktikum atau ini cek praktikum, jika dia returnnya -1 kok error apa nih? Oke, kalau dia returnnya -1 berarti dia belum daftar, dia akan ke daftar prak nih, akan ke sini nih. Oke, kalau dia sudah dia lebih juga kan ada 2 ya, datanya kosong atau nggak ada, salah, jadi sama-sama belum daftar. Itu enggak ya. Oh ya bentar, -1 dan -2. Oke. Dia akan daftar. Nah kalau dia sudah daftar, dia langsung akan tampilkan nih. Nah yang sebelumnya ini dia ke daftar prak model, kita lewatkan di sini nih, show daftar prak, kita lewatkan ke controller sini nih, show. Nah ini kita copy saja, buat di bawah sini, show daftar prak. Dia ngambil indeksnya dari ini, indeksnya ini ada ngambil indeksnya, lalu di return dari all object model, ngambil daftar prak modelnya, terus di show jangan nama metode show daftar prak, terus di return sesuai indeksnya, return object sini, dan di model daftar prak model ya, di sini juga oh ya benar ya, daftar prak ya. Ini juga return object juga. Nah ini dia return object, di sini juga harus return object juga. Oke, jadi dari view dia ke controller, diberikan perintah, terus dia ke model, terus di return ke controller, terus di return lagi ke view. Seperti itu alurnya. Oke, tinggal kita ganti ya di mainnya, ganti aja nih namanya apa nih di sini, di show daftar prak. Udah benar sama nggak nih? Oke sama, aja praktikan. Nah sudah nih, kelar, copy paste praktikum entity. Oh ya ini ngambil dari praktikumnya ya, ini ngambil langsung dari entity-nya, nggak usah jadi. Nah seperti ini nih. Sekarang kita coba dulu nih yang registernya nih, daftar praktikan npm 07072, nama Meco, notable 02, lahir 22, bulan dulu ya, 06 21 9999, kelas Z. Terus kita login praktikan 0707 Mecel. Nah nih kita milih nih kan, ini kita sampai di menu sini nih, dicek nih, cek, karena kita belum ada maka dia akan lari ke sini nih, nah tuh biasa. Nah terus sana kita akan milih PPO ya, 0 spread.
Oh, oke, error di sini. Date of found. Pilih praktikum 0, trade main. Cek tekan model, hentikan 6. Oke, kita cari nih kenapa nih errornya nih. Mana tadi? Nah, main daftar plug 128. Oh, ini daftar plug model. Nah, ini oke, salahnya kita di sini. Kita belum menyiapkan untuk pendaftarannya nih. Nah, ya. Oke, sekarang insert daftar plug model, insert. Kita lihat mana daftar plug. Nah, ada namanya. Oke, di sini namanya praktikum, daftar praktikum. Insert data daftar plug. New. Ini ya, new daftar plug, build plug, praktikum model, di get datanya sesuai cek praktikan, terus dibuat false. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk dulu ke sini, kita buat dulu controllernya, ini insertnya. Oh, pasti R-nya di insert nih. Karena kita mau implement tapi belum ada isinya ininya nih. Oke, insertnya kita samakan. New praktikan entity. New entity praktikan entity. Ini nih salahnya ini. Nah, kenapa entity tadi ya? Praktikan entity, npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, kelas. Kita lihat di modelnya sama enggak? Oh, sama pastinya ya. Oke, kita coba lagi. Kita praktikan npm 0 01 01 01 01 mmdd ya. 05 04 22/2000 kelas izin dibagikan M01 kita pilih 0. Masih error di sini ya, init of bound adjustment in trade lang. Perhatikan yang di tiket, perhatikan array list get sesuai index. Kenapa dia nggak mau ya? Oh, dia nggak melalui controller tadi kan dia. Di sini belum diganti di sini. Nah ini, kita ganti jadi namanya insert. Public void insert. Oke. Daftar praktikum. Oh bukan ya, bukan dari situ ya. Oh iya belum dibuat. Oke, sorry ya. Di sini belum dibuat. Ini untuk praktikan ya. Oh iya, aman. Sorry. Belum dibuat ini ya. Kayaknya dia kok error. Oke, di sini indeks praktikum, dengan entity-nya apa sama boolean-nya. Daftar plug model ini kita samakan. Oh, ini kan praktikan ya, sorry. Set daftar plug, indeks praktikum dengan entity is verified. Oke, sekarang ini kita ganti praktikan. Detail spasi daftar. Apa namanya tadi? Insert show daftar plug, daftar praktikum. Kok notification daftar praktikum nih ya. Nah, belum di save tadi ya, auto save. Oke. Di sini kita false, langsung di false nggak? Oh ya benar.
langsung pilprak itu ini sama pilprak sama praktikan mode, praktikan.get data. Praktikan.get data ini praktikan.get data. Oke, cari-cari praktikan.get data. Nah, return all object. Udah ada belum nih? Praktikan.get data. Oke, belum ada ya. Belum ada nih. Oke, kita buat di sini nih. Kenapa error? Gak usah. Apa nih? Public sekalian titik. Apa nih? Dia mereturn sesuai indeks login. Indeks loginnya ini kita ambil dari indeks login ini, ngambil dari mana dia? Aduh. Nah ini indeks login. Jika login dia ngisi indeks login. Oh, install ready. Mana get data? Oh, sudah ada. Oke, sorry. Oke, sudah ada ya di sini ya get data. Oke. Oke, di sini kita pakai ke main. Pilprak ini kita hapus. Pilprak. Terus ini praktikan model ini kita hapus. Banyak. Nah ini sampai sini tinggal ganti praktikan dot get data. Kurangnya kelebihan. Oke, jadi dia pilprak, terus kita input next. Ini daftar praktikon admin list data praktikon. Oke, kita kasih ini juga nih. Di dia setelah daftar nanti bisa keluar ya. Datanya gimana? Di admin. Oh, tinggal di uncomment aja. Oke. Coba lagi. Seharusnya udah bisa nih ya. Start praktikan input npm 1 nama Mecel, password Mecel, mail ya lah 000 bulan 02 2000 kelas O login praktikan 01 gini. Oke, kita pilih PPO. Oke, sih sudah bisa ya, udah berhasil nih, keluar nih npm 01, passwordnya ME sama data Mecel dan mana ya? Oh, belum keluar karena belum tak panggil di sini ya. Admin dot list pendaftar praktikum. Oke, lagi daftar praktikan npm 1 biar cepet 1 salah lagi. Oke, 11102/2000 oh login 1211 pilih Petruk sekarang 2. Oke, bisa ya, bener ya. npm 1 nama 1 password 1 telepon sesuai Petruk. Nah ini sudah nih.
Nah nih kita sudah daftar praktikum nih. Nah ini sudah nih, tinggal dikit lagi nih. Udah daftar praktikum nih, udah bisa tampil juga. Sekarang kita tinggal di update is verified nih. Nah ini mengupdate nih, tekan komen. Error nih. Oh belum ada ya admin, cek daftar prak model. Sini belum ada di admin, cek daftar prak model. Mana cek. Nah ini copy. Kenapa error nih? Daftar prak entity import. Oh. Oke, selesai. Mau dibuat al juga boleh ya, diimport semuanya atau import satu-satu ya. Kalau di modul gimana? Oke, satu-satu, jadi sama aja kayak modul. Oke, gitu ya. Di admin. Nah, ini sudah nih. Setelah dicek, kita cek mainnya. Ini sudah nih satu nih. If data masih kosong, nah dicoba dulu. Ini nanti. Oke, mau ke anu semua. Coba dulu. Login. Oke, sekarang daftar dulu ya kita ya. Save daftar. Kita daftar di sini. Cepat aja. 02. Oh ya, login praktikan dulu ya. Login praktikan, kita pilih dia SO. Oke, baru kita login lagi ke Aslab. Cek nih. MPM-nya 01. Hanya 01. Nah, nih. Kenapa dia belum keluar? Seharusnya sudah keluar datanya ya. Setelah dia login, nah ini ada yang kurang nih. Seharusnya keluar datanya ini. Bentar. Setelah dia login, dia ngelis datanya. Oh nggak pakai. Setelah login Aslab sama data. Oh ya, data masih kosong. Seharusnya dia ke sini ya, seharusnya ya. Saya sama dengan 0. Oh enggak sih, seharusnya di ls-nya ini ya. Oke, kalau dia datanya kosong. Sorry. Kita ulang lagi. Close semua, close. Sorry, salah pengujian tuh. Seharusnya kalau dia nggak ada data, dia datanya masih kosong, keluarnya seperti itu. Nah oke, data masih kosong. Nah sekarang cara kita buat ininya nih. View daftar prak sama update is verified. Di sini kita buat baru nih, view daftar prak. Buat ngambil, mau dibuat seperti ini boleh, atau langsung ke admin gini boleh, karena kita ngikutin modul ya. Oke, sama nih kayak modul. Atau gini boleh ya, gini juga boleh. Atau langsung admin list gini juga boleh. Bebas, sama aja sih. Oke, coba dulu satu dulu nih ya. Ini di uncomment dulu. Di komen dulu. Coba. Daftar dulu ya. 1.1.1.2/2/2 login. Oh ya, login praktikan dulu.
npm nya 11, aku pilih Bedrock, keluar datanya Bedrock. Nah kita coba 2 akun ya di sini ya, 2 orang sekalian daftar barengan. Daftar lagi di sini, npm nya 222203/03/2000 v. Aku pilih oke, login lagi di sini, login praktikan 22. Oke, di sini error ya, kita pilih PPO. Oke, keluar 2 data ya, kita PPO. Oh, ini seharusnya nggak keluar juga nih data yang sebelumnya nih. Kalau di modul gimana? Seharusnya keluar cuman, oh ya keluar semua ya. Oh ini bebas ya, mau ditampilkan atau enggak bebas ya. Kalau di modul tampilin apa enggak ya? Gak apa lah, sementara tampilin aja, nanti dihapus. Oke. Sekarang kita coba untuk cek ke aslab-nya. Login aslab 01, iya 01 nih. Oke, keluar 2 data ya, benar. Terus kita coba login lagi. Kenapa dia nggak langsung update? Karena ya belum kita belum diupdate nih. Nah, masih kita coba-coba dulu ya, error enggak nih maksudnya tuh. Login aslab lagi, kita pakai akun lainnya 05. Oke, sama bisa ya, sama datang Sita. Nah ini 05 punya Sita. Oke, keluar semua. Nah ini yang tadi di sini tuh cuman buat ngecek data doang. Mana tadi? Nah ini jadi asal register cuman hapus aja. Cuman buat ngecek data, mau dikasih juga boleh, sebenarnya saya nggak usah dikasih ya, hapus aja ya. Cuman buat ngecek data doang, berhasil nggak gitu. Oke, setelah login, nah ini kita buat baru nih, update is verified. Yang sebelumnya kita di sini nih, langsung nih cek aslab model, langsung ini apa nih, siapa nih? Oke, hapus aja nih. Yang sebelumnya oh udah dihapus ya. Nah ini update, oh cuma ganti nama aja nih, sesuaiin I-nya besar. Oke, sudah selesai. Nah belum ya, yang sebenarnya di sini dia langsung ke daftar prak model. Kita buat dulu nih di controller gitu, sorry daftar prak ya, bener. Main update is verified, di sini admin update is verified. Oke, copy update ada belum ya, jebret error, oh enggak. Oke, selesai. Tinggal kita buat di sini main, terus ini kita ganti ke sebentar, penamaannya gimana nanti. Oke, kita ganti admin. Nah, yang sebelumnya new ini kita cukup mengirim apa sih yang perlu dikirim tadi. Kita lihat, kita kirim adalah indeks. Terus kita ambil indeks praktikumnya. Indeks ini apa? Indeks ini dari mana? Oh ini dari daftar prak model, cek data npm password. Indeks object model, daftar prak model, cek data sesuai npm. Oh ya, oke. Ini indeks sesuai yang kita pilih ya. Tadi kan keluar listnya tadi kan. Nih, keluar listnya nih, ada 1 sama ini nih. Nah ini kita pilih nih indeksnya 0 atau 1 gitu ya. Oke, main nih masih error, kita ganti ini new-nya dihapus sampai sini, tinggal kita ganti menjadi, nah ini agak panjang ini ya. Dari praktikan kita ambil sesuai indeks
sesuai indeksnya yang kita pilih ini. Lalu dulu ini sama praktikum daftar praknya nih. Get praktikan, get index prak. Get praktikan. Oh, salah ini. Praktikan yang titik cuma 3 ya. 1, 2, 3. Nggak pakai true berarti. Index 1, 2. Get index prak. Oh, di dot lagi saya ya. Koma. Tambah praktikannya. Bentar. Aduh, index ya. Index. Show daftar prak, get index prak. Index prak. Oh, ngambil praktikumnya dulu. Show daftar prak, index, get index prak. Mana show daftar prak? Nah, ini belum ada ya. Show daftar prak. Oh, ini ada ya. Show daftar prak sesuai indeks. Lalu indeks praknya bener. Turunnya apa tadi? Integer ya. Oh iya bener, ini seharusnya integer. Indeks sesuai indeks daftar prak model, show daftar prak. Model daftar prak. Modelnya nih. Oke. Modelnya beda nih kayaknya. Cek dulu modelnya. Itu 2. Oh bener, cuma 2 ya. Oke. Jadi dia ngambil indeks. Ini indeks ini dari sini nih. Cek data yang kita pilih. Misalnya kita pilih 0 atau pilih 1 ya, sesuai urutannya. Lalu kita ngambil data praktikumnya, indeks praktikumnya ya, get indeks prak atau indeks praktikumnya. Lalu kita kirim data praktikannya. Setelah dikirim, masuk ke controller admin. Daftar prak, update is verified. Nah ini sama. Oke, itu doang. Sekarang coba. Daftar prak. Tuh 1/1/02/02/02. Oh, 2 orang 03 03 03 03 03 03 03 Jin. Satunya belum daftar praktikum, satunya sudah ya gitu. Coba 02 01 tadi ya. 1 kita ambil PPO betul aja. Terus sekarang kita login ke Aslab. Yang keluar seharusnya cuma 1 03 0 sama 03. Oke bener ya, yang keluar cuma 1. Terus kita ambil dari npm. Oh ya sorry, dari npm praktikan, bukan indeksnya ya. Dari npm nya dulu, nanti dia diuji di sini. Oke, kita kirim npm nya nih. Terus dicek data, ada enggak nih npm nya nih yang tadi tuh, yang di daftar prak model. Cek data, daftar prak model, cek data mana, udah cek data. Nah nih diuji nih, ada enggak nih npm ini nih. Kalau ada dikeluarkan apa indeksnya di mana, lalu kita update
tinggal diupdate, kita pilih satu. npm atau password Anda salah. Oke, sebentar. npm praktikan kan sama dengan satu. Cek lagi di sini ya. Bentar loh, npm-nya satu loh. Kenapa nih? Kita coba login ke npm yang kedua. npm 1. tiga, kita pilih login aslab 01 M03. Nah ini ya, ada yang salah nih berarti ini. Oke, kenapa dia yang maksud salah? Input, terus ini index PM dan password salah. Oh, masih ada error di sini. Nah, di sini nih. Update verified. Oke ya, kita hapus dulu try catch-nya. Komen di sini sama komen di sini. Kedua, npm 1. Nah ini nih. Ya emang gak ada satu ya. Sorry. Oke, ini bakal panjang. Login praktikan 011. Aku pilih SO login aslab 01. Aku pilih 1. Nah ini kenapa nih? PM1 out of bound di daftar prak 60. Show daftar prak ke integer. Oh, aku nggak lewat controller ya pastinya ya. Benar aku nggak lewat controller di sini. Nah inilah. Oke, aku nggak lewat controller ya, seharusnya langsung ke panggil al object. Al object model. Oh iya udah. Oke, sini ya. Masuk. Oh, ini dia. Nah, oke. Selesai dia ke model. Coba lagi. Tuh. 01/01/01 kelas O Jin tuh 1 PPO login aslab 01 pilih 1. Oke, di sini bisa ya. Hasil nih. Sekarang misalnya aku login lagi ke aslab. Dia seharusnya nggak ada datanya ya, kosong, nggak keluar apa-apa. Oke. Oh keluar ya, tetap keluar, cuman seharusnya berubah jadi telah diverifikasi. Oke.
gitu. Oke, sekarang tinggal kita balikin try catch-nya atau exception handling. Oke, sekian ya untuk modul 3, kurang lebihnya gini ya, semoga nggak bingung. Oke, terima kasih.